Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi, kemudian Keputusan Menteri Agama Nomor 464 Tahun 1994 tentang perubahan TIT Al-Ghazali yang diselenggarakan pada pelaksanaan KKN. Yang kedua, memperkenalkan apa itu KKN. Jadi lewat program pembekalan ini mahasiswa jadi lebih paham apa sebenarnya KKN sehingga bisa menjalaninya dengan sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama. Dan peserta dan pelaksana. Peserta pembekalan KKN Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Ghazali Sopen yang telah memenuhi persyaratan akademik dengan jumlah peserta sebanyak 52 orang yang terdiri dari program studi PAI sebanyak 32 orang, program studi ekonomi syariah sebanyak 10 orang, program studi pendidikan bahasa Arab sebanyak 5 orang, dan program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah juga sebanyak 5 orang. Waktu dan tempat pembekalan KKN Al-Ghazali Sopen angkatan ke-32 dilaksanakan selama 4 hari terhitung mulai tanggal 1 sampai 4 November 2025 bertempat di Aula Kampus Al-Ghazali Sopen. Dan juga kepada kita semua, mudah-mudahan pembekalan ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita rencanakan, dan tentunya akan memberikan kontribusi yang besar bagi peserta KKN dalam menjalani pelaksanaan KKN nanti yang insya Allah akan dijadwalkan mulai tanggal 10 November sampai 10 Januari 2026. Jadi selama 1 tahun. Dan sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Ghazali Sopen di desa di lokasi mana Anda nanti temui. Insya Allah kalau niatnya tulus, bukan hanya sekedar insya Allah, karena insya Allah Indonesia itu hanya bahasa Arabnya dari enggak jadi deh. Nah, masalahnya 9, kalau orang Indonesia katakan insya Allah 99% tidak jadi. Mari kita niatkan janji kita hari ini insya Allahnya adalah insya Allah Arab. Sepakat? Sepakat? Ini susah cara pertanyaannya sepakat atau tidak sepakat. Jawabnya lain. Ini orang Indonesia diri orang Indonesia. Sama kalau dilantik, bersedia kali lantik siap. Tapi jangan selalu mengulangi hal yang salah. Ya. Bersedia? Selanjutnya, penutup. Dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka berakhir pula segala rangkaian acara pada kegiatan pagi hari ini. Marilah kita bersama-sama memohonkan hamdalah. Alhamdulillah. Saya atas nama Asnita selaku Master of Ceremony mengucapkan banyak terima kasih dan memohon maaf apabila terdapat kesalahan pada kegiatan ini. Dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat-Nya sehingga kita masih sempat hadir di tempat yang berbahagia ini. Oh, yang mana yang bigi? Ya, Bu. Ada orang. Masih tengah. dengan materi yang akan dibawakan, bimbingan dan praktek ibadah sholat fardu, sholat Jumat, dan sholat
sunnah. Nah, itulah yang materi yang akan nanti Bapak pemateri sampaikan dan bahas. Nah, untuk mengefisienkan waktu, saya mempersilahkan kepada Bapak pemateri untuk memberikan materi kepada mahasiswa KKN, calon KKN. Kepada Bapak, saya persilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Materi yaitu bimbingan dan praktek ibadah sholat. Di dalamnya ada sholat fardu, sholat berjamaah, sholat Jumat, dan sholat sunat. Ya. Jadi mungkin materi ini anak-anakku semua sudah tahu, ya, karena selama ini semuanya sholat. Kewajiban kita adalah sholat. Ya. Mukallaf artinya orang yang sudah diwajibkan, diberikan beban yang untuk melaksanakan ajaran agama. Artinya apa? Anda semua sudah wajib untuk melaksanakan sholat. Sholat itu bermakna doa. Ya. Sholat itu adalah doa. Sholat itu adalah sarana untuk kita mengingat kepada Allah. Baik, itulah tadi materi yang sempat Bapak sampaikan, dan berakhirlah sudah materi ketiga pada hari ini. Akhir kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Selatan. Adapun pemateri kita yaitu Bapak Arisman Hasri, SPD MD dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Adapun judul materinya yaitu percepatan penurunan angka anak tidak sekolah. Nah, tanpa basa-basi langsung saja saya serahkan kepada pemateri untuk memaparkan materinya. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas undangannya hingga saya diajak untuk membersamai adik-adik mahasiswa terkait dengan percepatan anak tidak sekolah. Dan alhamdulillah tahun lalu juga saya di sini angkatan sebelumnya, dan alhamdulillah tahun ini masih dipercaya untuk membersamai adik-adik untuk kita lihat di situ pembekalan KKN ya. Ya, jadi sebentar lagi adik-adik akan ke lapangan dan tentunya akan menjadi ini jurusannya PAI satu ya. Oh ya, ada di sini untuk calon guru. Ada ya, mudah-mudahan nanti bisa ini ya selesai KKN, terus penyelesaian skripsi, dan lanjut yang paling dinanti adalah wisuda. Ini semoga ikhlasnya ya. Dan saya juga masih teringat waktu masih kuliah, salah satu pertanyaan yang paling tidak disenangi adalah kapan wisuda? Iya betul, kapan wisuda ya, paling jawabannya ya kapan-kapan. Baik, untuk kali ini saya dipercayakan menyampaikan terkait dengan percepatan anak tidak sekolah, dan sebelumnya itu saya memperkenalkan diri. Saya Arisman Hasri. Untuk keseharian saya itu di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sopeng bersama Pak Dr. Salim. Itu bos saya hanya kepala seksi. Jadi saya dipercayakan, dan yang menangani terkait dengan APS ini akan kita sampaikan, dan kita banyak-banyak sharing saja bentar, karena pada dasarnya adik-adik di sini atau yang mahasiswa di sini di luar dari ATS, tapi mudah-mudahan nanti kita akan kita memahami apa sebenarnya ATS itu, apa penyebabnya, dan bagaimana strategi yang ada di Kabupaten Sopeng untuk menangani ATS ini. Dan kami berharap adik-adik tentunya yang
calon guru nanti sebaiknya menjadi pelopor atau garda terdepan supaya ATS itu bisa dikurangi. Baik, orangnya kecil, diharuskan tetap studio tetap yang ini tadi. Baik, untuk kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan penuntasan anak tidak sekolah. Tentunya ada yang bertanya-tanya, kenapa anak tidak sekolah tentang pembekalan kita? Ya, anak tidak sekolah itu tentunya menjadi bagian kita, utamanya mahasiswa, dan juga menjadi garda terdepan apabila kita sudah terjun ke utamanya yang menjadi calon guru. Ya, dan ini yang harus kita pahami. ATS adalah anak yang tidak sekolah dari umur sekolah 7 sampai berapa tahun? Ya, 24 ya. 24 dan 24 itu sampai umur 24 itu masih gratis. Ada di sini yang sudah lewat 24 tahun? Belum ya, berarti masih dibiayai oleh negara. Jadi pemerintah membiayai. Ya, pokoknya umur boleh tua, tapi jiwa tetap muda. Baik, ada yang ini terdiri ada 3. Yang pertama, belum pernah bersekolah. Ada yang bertanya, apakah betul di Sopeng itu ada anak yang belum pernah bersekolah? Betul, ada ya? Ada. Di data Sopeng itu 1017 anak yang belum pernah bersekolah. Bukan anak, orang ya, orang yang belum pernah bersekolah. Dan itu sudah kami pangkat dengan satgas yang telah dibentuk, itu sudah sedikit mulai berkurang. Selanjutnya, anak yang di DO. Jadi pesan untuk adik-adik nanti apabila menjadi guru, kalau bisa dihindari melakukan DO. Apa yang DO? Atau dikeluarkan, atau bahasa Inggrisnya dipestui political act. Ya. Dan kita, utamanya di sekolah, itu menjadi penyumbang terbanyak. Setelah di ranking, siapa sebenarnya dari 3 bagian ini yang paling banyak menyumbang anak tidak sekolah? Ternyata yang paling banyak adalah DO. Siapa yang melakukan DO? Sekolah. Ya, sekolah. Jadi DO ini anak yang sudah sekolah, tapi sekolah yang men-DO akhirnya dia menjadi anak tidak sekolah. Pertemuan kita terkait dengan penanganan anak tidak sekolah, dan saya berharap dalam hal ini selaku orang di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sopeng mengajak untuk kita semua adik-adik mahasiswa apabila menemukan anak tidak sekolah di sekitarnya cepat menginfokan kepada kami dan membujuknya supaya bisa kembali bersekolah. Sekian dari saya kiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana